Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puja beserta puji marilah kita panjatkan kehadiratul Rabbi yang alhamdulillah pada malam hari ini di bulan yang mulia kita ada di tempat yang mulia pula, yakni di taman surganya Allah, dalam acara kita tolak ilmu, membebaskan kewajiban kita yang paling wajib. Ini semua atas nikmat Allah, panjang umur kita dalam keadaan sehat walafiat, jasmani rohani kita terlebih-lebih, nikmatnya menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, yakni iman Islam taufik hidayah, sehingga kita dapat memerangi hawa nafsu untuk mendatangi majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan semua kenikmatan ditetapkan oleh Allah sehingga kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Wasilah kita eksis di dalam mencari ridha Allah, berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam rangka sama-sama mencari ridha Allah. Salawat serta salam nantiasa tercurah bahkan atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, juga tercurahkan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan sampai kepada kita yang amat sangat membutuhkan syafaat beliau di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Para alimul ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait keluarga yang saya hormati juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini memasuki hari yang ke-12 bulan Rajab. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, sholawat kita dari sejak tadi jadikan suatu amalan yang jadikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah telah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla min al-asal wa baratu min as-sati wa thiyabu min al-miski. Kata Rasulullah, aku melihat di malaman aku di Mi'rajkan ada suatu telaga atau sungai yang airnya semanis daripada madu dan sejuknya lebih sejuk daripada es, harumnya lebih harum daripada misik. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, faqultu li Jibril liman hadha, hai Jibril, ini telaga, ini sungai yang segini nikmatnya, keindahnya, buat siapa? Qala liman shalla alaika fi Rajab. Ini adalah air yang semanis madu, sesejuk salju, seharum misik, adalah buat orang yang membaca sholawat kepada engkau di bulan Rajab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sholawat kita menjadikan sebab mendapatkan syafaat daripada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita menuntut ilmu itu sudah sering kita
bahas, yakni yang pertama untuk mencari ridho Allah, yang kedua adalah untuk menghilangkan keawaman kita, kejahilan kita, yang ibadah kita jadinya salah jadi benar, yang tidak tahu jadi tahu. Namun ilmu ini diibaratkan seperti obat. Seandainya kita punya penyakit, kita sakit gigi atau sakit yang lain, kita beli obat itu, kemudian obat itu kita simpan di lemari, kita tidak minum, kira-kira penyakit kita hilang tidak? Hilang tidak? Enggak. Begitu juga ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu dari Allah, syariat di majlis ta'lim, kita buka kitab ulama, setelah itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Sebagaimana kita membeli obat, kita minum demi kesembuhan penyakit kita. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini ya, kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad bukan cuma di dunia tapi di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kita termasuk ya umat Kanjeng Nabi yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita selalu eksis menjalankan perintah-perintahnya, dan kita selalu mengagungkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wasilah dengan kita membaca marhaban. Pada saat ini lagi gencar-gencarnya sekarang ada sebagian oknum yang tidak percaya kepada Habib. Nah, konon katanya Ba'alawi tidak nyambung kepada Rasulullah, itu jangan kita ikuti. Orang tua kita, guru-guru kita dari sejak dulu cinta kepada para habaib. Adapun benar atau tidaknya nyambung itu urusan beliau. Sebab kita cinta kepada Rasulullah harus cinta kepada sahabatnya, juga cinta kepada keluarganya. Mudah-mudahan kita dieksiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelasnya diberikan, diterapkan hidayah taufik kita, sehingga kita sampai akhir hayat kita selalu eksis ada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Momen di bulan yang mulia ini ada salah satu malaman yang alhamdulillah bukan cuma saudara kita yang mendoakan, tapi malaikat pun mendoakan kepada kita. Kapan? Ya, dalam riwayat di sini, keterangan di sini, wa an Muqatil radhiyallahu ta'ala, dari sahabat Rasul yang bernama Muqatil radhiyallahu, mudah-mudahan mengridai Allah Ta'ala yang maha tinggi anhu kepada Muqatil. Qala, beliau berkata, inna fi wara'i jabali Qaf, sesungguhnya di belakang gunung Qaf. Gunung Qaf ini adalah induknya gunung. Semua gunung yang ada di dunia ini ya, itu tinggal tergantung gunung Qaf. Seandainya ada getaran, itu cuma getaran dari gunung Qaf, semua gunung bergetar di ujung dunia, dan tidak ada orang yang bisa masuk ke situ. Nah, di belakang gunung Qaf luasnya sebagaimana 7 lapis atau 7/3 daripada dunia. Jadi ada sebagian dunia yang belum kejajak manusia, yang belum keinjak manusia, itu disebut gunung Qaf. Mamlu'atan minal malaikati, itu gunung Qaf dipenuhi dengan para malaikat. Lau saqatat ibratun, seandainya jatuh satu jarum ke tempat itu, la saqatat, pasti akan mengenai alaihim, kepada para malaikat. Saking banyak-banyaknya malaikat di belakang gunung Qaf.
wa biyadi kulli minhum liwa'un maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiap tangannya malaikat yang segitu banyaknya memegang bendera yang tertuliskan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yajtami'una kulla lailatin jum'atin min Rajabah. Itu malaikat kumpul setiap malam Jumat bulan Rajab. Maka jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan di malam Jumat. Haula jabali Qabin yatadarru'una bisalamati li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Dengan DP apa bahasa kita DP? Dengan merendahkan dirinya malaikat memohon kepada Allah agar umat Kanjeng Nabi Muhammad diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Permohonan malaikat. Wa yaquluna, dan itu malaikat membaca atau meminta atau memohon. Ngomong itu malaikat, apa kata malaikat? Rabbana irham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Tuhan kami, sayangilah umat Muhammad, wala tu'adzibhum, dan jangan kau azab, kata malaikat, hum itu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yastaghfiruna wa yatadarruna ila subhi, memohon ampun dengan rendah diri itu malaikat ke Allah, saking ku pengen diampunkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ila subhi, sampai waktu subuh di malam Jumat. Nah, kita yang banyak kesalahan, banyak dosa, ya mudah-mudahan di malam Jumat kita dipanjangkan umur kita. Ya belum tahu, sakit, jatuh, tabrakan hanya syariat. Kata Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Gak ada yang tahu orang esok akan berbuat apa. Rencana kepunyaan kita penentuan Allah Subhanahu. Maka jangan lupa insya, jangan diajak, bang besok kita ke anu, siap. Awas hati-hati, harus insya Allah. Dan umur, jodoh, rizki itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, siap insya Allah gitu. Jangan insya Allah dulu, siap insya. Iya, siap insya Allah. Nah, jadi jangan kita siap. Kalau di Mekah kita nyebut tahu, udah nyasar. Sedangkan hukum berlaku bukan cuma di Mekah, di kita sama berlaku. Jadi orang yang melupakan insya Allah itu termasuk orang yang sombong. Jadi harus insya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, dijawab sama Allah. Allah berfirman, apa kata Allah? Ya malaikati wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, qad ghafartu lahum. Masya Allah. Qad litahqiq, ya, itu sudah yakin pastinya kata Allah, udah bener-bener aku ampunkan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini copet amalnya yang harus kita jaga. Ada suatu keterangan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yahillu lil muslimi ayyahjuro fawqa salasi ayyahjuro musliman fawqa salasi. Tidak halal bagi orang muslim diam-diaman lebih daripada 3 hari. Faman hajaro salas, barang siapa orang yang diam-diaman kepada sesama orang muslim 3 hari, famata enggak ada umur meninggal, dakhala nar, maka orang itu masuk neraka. Ya, maka dari sekarang kita buru-buru minta ampun sama Allah dan kita saling memaafkan kepada saudara-saudara kita. Paling disayang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mau disayang atau enggak nih? Mudah-mudahan talab ilmu kita adalah menjadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa taala. Enggak setiap orang yang talab ilmu itu diberikan ilmu oleh Allah, sebab kiai ajengan manusia apalagi saya mau bisa ngasih ilmu, sebab yang ngasih ilmu itu adalah Allah dengan hidayah. Ya. Sayang banget kita sama anak, sayang banget kita sama istri, sayang sama cucu, sayang sama teman saudara. Pengen ngajak yang benar, semua bisa, karena hidayah hanya Allah yang tahu. Berarti kita ada di majelis taklim, ada di masjid, ada di musola, itu karena hidayah. Seandainya Kanjeng Nabi yang punya hidayah, tentunya semua umat Kanjeng Nabi meureun moal masuk neraka. Sebab apa? Ketika Rasulullah pengen nulungin saudaranya, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi mayasya. Hidayah mahnya Allah. Maka hidayah jangan ditunggu, tapi harus kita kejar. Ya. Mudah-mudahan nggak usah kita ke Mekah pengen meraih pahala haji. Untungnya kita jadi umat Kanjeng Nabi. Dengan apa? Dengan kita berjalannya menuju masjid atau musola, tujuan untuk menunaikan sholat itu kamasjika ilal haji, sebagaimana engkau berangkat menunaikan ibadah. Maka atau kalau nggak sempat johor asar di masjid atau musola, nggak sempat asar maghrib, nggak sempat maghrib, nggak sempat isya, kalau di rumah wae mah ganti pakai mukena. Nah, kan kita pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Nah, syaratnya masuk Islam, syaratnya masuk surga adalah iman. Kalau nggak beriman mah nggak bisa. Ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sehebat apapun pahala kita, sebanyak apapun, kalau enggak ada paspornya nggak bisa masuk surga. Apa paspor surga? Sholat. Miftahu jannah as-sholat. Bukan cuma la ilaha illallah doang. Kita hafalin la ilaha illallah, kalau enggak bagian kita membawa iman seperti ulqamah, sholat selalu berjamaah sama Rasulullah. Tapi begitu sakarat diajari nama Sayyidina Bilal kalimah tauhid nggak bisa. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Bilal, tanyakan apa dosanya. Nggak tahu dosanya sama orang tuanya, karena terlalu berat kepada istrinya, ya, menjauhi daripada orang tuanya. Akhirnya kata Rasulullah, bilangin orang tuanya, ya,
Ibu Ulqomah suruh datang ke sini. Akhirnya dibilangin sama si Nabila gak mau datang. Sekali lagi, seandainya gak mau datang, aku yang datang ke sana. Kata Sayyidina Bilal ke Ibu Ulqomah, hei Ibu Ulqomah, seandainya engkau gak mau melihat anak kau yang sedang sakarat, maka Rasulullah akan datang ke rumah engkau. Jangan kalau Rasulullah datang ke sini, biar aku datang. Begitu Ulqomah ibunya datang, menyaksikan anaknya sedang sakarat, tetap biarkan hai Rasulullah anakku seperti itu, karena dia berat sama istrinya, melupakan kepada aku. Akhirnya kata Rasulullah, hai Bilal, cari kayu yang banyak, cari kayu yang banyak, ya, kita bakar kayu itu. Kata Ibu Ulqomah, buat apa ya Rasulullah mencari kayu? Untuk membakar anakmu yang sakarat tidak mengucap la ilaha illallah. Nangis. Ya Rasulullah, kalaupun kelakuan anakku seperti itu, jangan kau bakar di depan mataku. Kalaupun dia seperti itu, tapi tetap dia buah hatiku. Kalau kamu tidak mau aku bakar anakmu di depan matamu, maka maafkanlah. Ya, aku maafkan. Baru bisa mengucap la ilaha illallah. Jadi banyak copet amal ini. Di antaranya kita harus akur sama saudara, dan kita harus hormat sama orang tua. Istri nomor 2, ibu maka nomor 1 yang harus kita utamakan, ya. Harus nomor berapa? Nomor 1 yang paling bagus. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus itu orang iya. Ya. Milih imam sholat aja harus benar, apalagi milih presiden. Kita punya duit banyak, kita pakai sogok orang supaya memilih pemimpin yang soleh. Itu bukan sogokan, tapi sodako. Kasih semua. Enggak setiap orang yang memberikan uang itu termasuk ar-rasul wal murtasi. Nah, kita ngerayu anak kita supaya mau puasa, misalkan masih kecil. Sogokan bukan itu? Sogokan bukan? Bukan. Birriyasah dengan taktik supaya anak kita mau ibadah. Orang-orang 100 mobil, unit mobil. Ya enggak? Tuh. Maka termasuk fardu ain juga sekarang. Kalau kita mendukung udah jelas-jelas orang itu salah, khawatir takut termasuk kepada man aana ila maksiatin bahwa maksiat. Kita enggak maksiat tapi nolongin doang. Cepet-cepet sini ya, gocap-gocap atau jigo 10.000 buat hasil lo, biasa ngangetin. Wah, enggak. Tetap walaupun kita enggak minum, ya, tapi kita ngasih duit sama. Enggak ngasih duit, di mana itu tukang minuman? Oh di sono loh, sama. Ngasih tahu. Maka copet amal yang harus ditarik. Maka sebagian diterangkan kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kau di mana saja berada. Yang kedua kata Rasulullah, wa'at bi'is sayyi'atil hasanat. Kita bukan malaikat, kita bukan iblis, enggak selalu benar, enggak selalu salah. Iringin keburukan kita dengan kebaikan. Tamhuha, sebab kebaikan bisa menghapus daripada keburukan. Yang ketiga ini yang harus kita jaga, ya, selain daripada yang dua ini apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata kita perek makhluk Allah, siapa tahu dia husnul khotimah. Kata kita ajengan kiai, belum tentu siapa tahu dia husnul khotimah. Ya enggak? Tuh. Jadi khairul umur ausa Tuhan. Sebagus-bagusnya perkara adalah pertengahan. Terlalu cinta bahaya, apalagi terlalu benci. Terlalu cinta kepada seseorang, sebab manusia siapapun gak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Karena kita udah berlebihan cintanya, omongan salah aja dibenerin.
karena cinta. Ada omongan yang benar karena kita benci disalahi. Maka kata sebagian bilang Rasul, ahbib habibak haunama asa yakuna bagido yaumam. Cintailah kekasihmu dengan sederhana, sebab bisa jadi pada suatu saat kekasihmu akan menjadi musuh. Wabid bagi dan bencilah musuhmu dengan sederhana. Hauna ma'asa'ayakuna habibak yauman. Bisa jadi ke musuhmu itu yang kau benci itu pada suatu saat akan menjadi kekasih. Dulu mau berantem wae, nggak boleh salah sedikit. Lama-lama jadi besan. Ada yang begitu? Ada. Maka kita manusia, ya, kita ini nggak ada apa-apa yang kita la haula wala quwata. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima karena kita masih thalab ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh. Jadi yang kita harus jaga apa? Jangan sampai kita diam-diaman, ya. Dan jangan kita sampai sholat selalu di rumah, ke masjid cuma seminggu sekali, Jumat doang. Awas hati-hati ini, ya. Rasulullah wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bisolatil jamaah. Hai Ali, sholatlah kamu dengan fa'innaha indallah, maka sesungguhnya kalau kita sholat berjamaah, kamasyika ilal haji, sebagaimana engkau berjalan menuju sholat atau masjid sebagaimana haji wal umrata dan umrah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah, barang siapa orang yang kasengsrem. Apa kasengsrem teh? Kepincut ya. Ingat baik ya. Kasengsrem. Kepada sholat berjamaah, kepincut kepada sholat berjamaah, pengen berjamaah illa rajulun, kecuali orang yang kasengsrem atau kepincut sama sholat berjamaah, ingin selalu sholat berjamaah, itu adalah mukminun, orang mukmin. Qad ahabballahu wa ma qad ahabballahu, teman-teman, atau sungguh-sungguh Allah cinta kepada orang yang senang sholat berjamaah. Wa ma yajhadu fiha illa munafiqun. Ini yang benar. Tidak ada orang yang resep sama sholat berjamaah, ogah berjamaah. Di rumah yang tinggal sholat. Sedangkan ada suatu keterangan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna orang yang sholat dekat pinggir masjid atau musolah kecuali sholatnya di dalam masjid. Tidak ada seseorang yang gak senang sama sholat berjamaah. Ini yang kita khawatirkan, illa munafiqun, kecuali hanya orang munafik yang gak senang sholat berjamaah. Sedangkan orang munafik apa? Di mana tempatnya? Innal munafik fi dargil asfali. Orang munafik di keraknya neraka. Di depan menjilat, di belakang mengumpat, salah satu yaitu. Maka mudah-mudahan dengan hidayah Allah, ya, kita bisa mengerjakan apa yang telah diberikan oleh Allah, ya, melalui kitab-kitab ulama, ya. Dari pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, barang siapa orang yang gak senang sama sholat berjamaah, maka Allah benci kepada orang itu. Qad abghadahullah, maka Allah benci kepada orang itu. Khusus saya pribadi mudah-mudahan bisa menjalankan mengerjakannya. Sebab ada satu serangan, asyadun nas yaumal qiyamah, asyadun nas hasratan yaumal qiyamah, rajulun amkanahu
talabul ilmi falam yatlubhu. Yang paling rugi nanti di hari kiamat siapa? Seorang laki-laki yang ada kesempatan ngaji tapi dia nggak mau ngaji. Di YouTube sama wae Syekh Google. Wallah, kayak ngadain YouTube, yang nguburkan YouTube. Kalau ngaji itu harus ada yang membenarkan dan harus ada yang Kalau di YouTube itu bukan ngaji tapi mendengarkan nasihat. Artinya semua, insya Allah. Maka mudah-mudahan ya, ditetapkan taufik hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita talab ilmu adalah untuk mencari ridho Allah. Jangan lupa, yang penting sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat itu bukan cuma casing doang, tapi harus kita perhatikan. Ya. Kalaupun kita sholat di rumah sendiri, seakan-akan kita berjamaah dengan hati kita, badan kita. Sebab hanya sholat yang ikut semua. Hati kita ikut, ya, mulut kita ikut, badan kita ikut. Bagian hati ada berapa? Bagian hati ada berapa? Tuh lupa ya. Bagian hati yaitu niat. Qasdu, ta'arud, ta'yin, itu bagian di dalam hati. Bukan cuma Allah Maha Besar doang ketika kita takbiratul ihram. Harus ingat yang 3, sajaku sembahyang, fardu johor. Kalau belum pas, walaupun di tempat gelap nggak ada orang, kita sholat sendiri, ulangin lagi takbirnya. Sebab sholat kita bukan makmum yang nilai, bukan manusia yang nilai, tapi Allah. Jadi bagian hati cuma satu, yaitu niat. Qasdu teh apa? Menyehja sholat, sajaku sembahyang. Ta'arud mengucap fardu, ta'yin menyebutkan nama sholatnya. Kalau johor, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi ta'arud teh mengucap fardu. Coba dengerin, sajaku sembahyang johor 4 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Salah enggak? Salah. Kurang apa? Fardu johor, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya, fardu subuh. Kan kata Allah, sholat itu udah dijamin sama Allah. Orang yang sholat benar, insya Allah biar dibenci asal jangan membenci. Gitu. Biar disakiti asal jangan menyakiti. Sejuta kali kita nggak mau ada yang menyakiti, pasti ada. Kata siapa? Kata Allah. Setiap manusia selagi masih hidup pasti ada ujiannya, yaitu wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Pasti akan diuji sama Allah. Bisyarri dengan kepahitan, hinaan. Wal khair, ya, pujian. Jadi bukan hinaan doang kita fitnah teh. Dipuji orang juga bisa jadi kita bisa kepleset masuk neraka karena kesombongan. Mending kita menghormati, memuliakan orang daripada pengen dihormati. Sebab kalau kita menghormati orang dapat pahala. Kalau kita pengen dihormati orang, bisa jadi kita dapat dosa. Bagian mulut ada berapa? 5. 1 takbiratul, 2 fatih, 3 tahiyat, 3 tahiyat, 4 baca sholawat dalam, kelima memberi salam. Itu bagian apa? Kalau mulut kudu kedengeran sama kuping kita sendiri. Ada berapa yang harus terdengar dengan kuping kita sendiri? Menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau mazhab imam yang lain mah cukup ngedengarkan doang. Kita mah bukan mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalaupun semua mazhab benar, tapi harus kita sungguh-sungguh satu mazhab yang harus kita ikuti.
jangan talfik. Apa-apa yang terdengar dengan telinga kita, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, beri salam. Barang takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, memberi salam. Kalau enggak kedengeran kita Fatihah, ulangi. Kecuali hujan, ada angin, ada motor, enggak kedengaran. Tapi kalau enggak ada suara yang menghalangi telinga kita, pasti terdengarnya. Begitu salam sama. Kita tes salam enggak kedengeran, tahu-tahu kumwe. Ulangin lagi, assalamualaikum. Jadi yang ngedengerin amalan kita di dalam sholat hanya Allah dan kita sendiri. Kalau kita sholat dari awal sampai akhir, ya ingatnya ke pasar wae, ingatnya ke pekerjaan wae, itu sholatnya nggak berpahala. Sayang nggak? Sayang nggak? Maka ada yang sholat rajin banget. Ya, sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, sholat apapun dikerjain, sholat sampai ke sholat pelet dikerjain. Tapi belum benar berhubungan sama manusianya, berarti sholatnya belum benar. Di mana sholatnya benar? Insya Allah benar. Sebab kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i. Kita itu koreksi. Jangan kita ngoreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri. Tuh. Jadi harus ingat tuh, kasih tahu anak kita, istri kita, ya, sebab kewajiban kita. Bagian badan ada berapa? 6. 1 berdiri, jangan oyak-oyakan baik sholatnya. Ya, disiplin abri, ya, harus cuma. Kedua, ruku. Ketiga, i'tid. Mentang-mentang sholat sendiri, i'tidal masih bongkok juga udah sujud. Enggak sah sholatnya. Sebab Allah yang nilai sholat kita. Ngerti? Tuh. 1 berdiri, kedua ruku, ketiga i'tid, keempat sujud, kelima duduk di antara dua. Keenam duduk tahiyat akhir. Itu harus benar. Duduk tahiyat akhir nggak bisa, tahiyat duduk tawaruk mau sila juga nggak apa-apa. Ngerti nggak? Kan sunatnya adalah duduk tawaruk. Sekarang Amir misalkan berat sakit, kalau sujud duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud posisi tahiyat akhir nggak apa-apa. Eleh kita mau Amir dan suka sedih ngeliat ya, dia mau bari sakit juga, johor, asar, maghrib, isya, subuh ada di masjid. Saya masya Allah malas banget kedul banget. Nah, jadi kita harus ngobatin diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita doain Pak Amir biar diangkatkan penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbah. Kan kalau udah sehat jangan ngancerit lagi. Biasanya kalau orang sakit, wah obatnya nangis. Begitu udah sehat mah ngancerit lagi. Nah kita yang sehat kudu malu sama yang sakit. Sakit masa lalu di masjid, masa kita yang sehat? Sayang dia sama pahala haji. Nah, itu ya. Jadi tahiyat sampai mana yang disebut tahiyat? Sampai syahadat doang. Jadi kudu bener makhrajnya. Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Iya, ya, jangan kita main-main. Kalau kita bari ngelamun, bari mikirin dagangan, wae. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu jadinya. Ya, ulangin lagi doa kita. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Sampai situ tahiyat. Wajibnya satu lagi, Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak pakai sayyidina enggak apa-apa. Kalau pakai sayyidina bagus, penghormatan. La ba'sa bi sayyidina. Ya. Sampai situ wajibnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Apalagi kama sholeta, dan jangan ditinggalkan kalau kita hafal. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal akhiru. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi naswatiha inna Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Sampai situ ya. Jadi kalau kita sampai situ, insya Allah kita bakal diselamatkan daripada godaan dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Tahiyat sama kudu ama Fatihah dengerin. Nah, yang kelimanya memberi salam, assalamualaikum. Ya, jangan assalam. Jadi makhraj ini kudu bener, kecuali sholawatnya di luar sholat. Kalau sholawat di luar sholat, maka kalaupun salah tetap berpahala. Tapi kalau sholawat di dalam sholat kudu benar. Beda sama Al-Quran. Al-Quran mah mau di dalam sholat, mau di luar sholat harus benar makhrajnya. Ditanya hukumnya jadi apa? Nggak tahu, tapi bacanya benar, nggak apa-apa. Ya, itu. Yang penting makhrajnya. Jangan sampai nanti kata Rasulullah, rubbatalil Quran wal Quran ya'anu. Nanti di akhir zaman banyak orang yang deres Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu bukan mensyafaati tapi melaknat. Karena apa? Karena gak belajar. Tapi untungnya kita masih belajar, kalaupun belepotan baca Quran tetap berpahala karena masih belajar. Untungnya belajar. Sampai kapan sih belajar? Minal mahdi ilah, sampai kepada kita liang lahat. Jelasnya sebelum meninggal kita jangan putus tolak berapa hari? 40 hari jangan absen. Bab kata Rasulullah, man mado arba'ina yawman, barang siapa orang yang dikasih umur 40 hari, lam yujalisil ulama, enggak pernah duduk sama ulama, qasaqahu, pasti bakal keras hatinya. Walaupun nasihat seberat apapun tetap mau percaya. Sok tahu lu juga belum tentu. Iya, gua juga belum tentu, apalagi lu. Ya, wahasuru alal kabair, orang yang nggak pernah tolak ilmu, ya 40 hari maka bakal berani mengerjakan dosa besar. Maka jangan cuma casing doang ibadah kita, karena kita masih dalam keadaan belajar, maka kita minum obat teh, ya, jangan kita taruh di lemari. Ngerti ya? Ya, nggak sempet johor, asar, nggak sempet asar, nggak sempet maghrib, jangan Jumat doang ke masjid teh. Siapa lagi kalau bukan kita? Udah saatnya kan kita udah nggak ada, udah meninggal, ya, udah meninggal. Anak kita bawa mobil yang semahal, mobil apa sekarang? Iya, duit banyak, rumah bertingkat. Kita ngelongok setiap malam. Jadi ahli kubur itu setiap malam datang ke rumah kita, nyaksikan.
tersenyum kalau anaknya beribadah. Ini gimana kalau orang tua kita datang ke rumah, anaknya lagi maksiat, nambahin siksa ke orang tua kita. Maka kalau kita pengen sayang, kalau sayang sama orang tua, kerjakan amal soleh. Kerjakan amal soleh. Bukan mobil yang mewah yang diharapkan, tapi yang duduk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Allahumma gfirli wali walidayya warham. Itu yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum diakhiri kita bacakan surat Al-Fatihah. Dan kita manusia, belum tentu akhir hayat kita husnul khotimah kalau benar-benar nggak kita jaga dari sekarang. Dan saudara kita yang belum dapat hidayah masih diam-diaman sama saudara, mudah-mudahan jangan dulu dicabut nyawa. Begitu juga kita sebelum dapat ridho Allah, sebelum beliau pada saling maaf memaafkan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-soleh, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dimudahkan urusan kita baik urusan dunia dan akhirat. Sebab salah satu yang dibarokahkan oleh Allah, dimudahkan untuk mencari rezeki, yaitu adalah tolab ilmu. Mudah-mudahan tolab ilmu kita menjadikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam min khiyari ummati wa shalla fi sunnatihi واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وعين متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على ملته وجماعته واجعلنا من أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وحكمة وعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا للمسلمين والمسلمات ومن الحي منهم الأموات. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما ولا تجعل جمعنا جمعا مظلوما. اللهم لا تدع لنا في بيتنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا ضلا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا عدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا قريضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبين رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبين رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبين رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام سيدنا والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar baridal muslimin. Allahumma bihaqqil fatihah wa fatihah wa bikaramatil fatihah wa bi syafaatil fatihah wa bi mu'jizatil fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya maliyat yaghfir wa yarham ya maulana ya mujib ya hadirun wa yaqib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina gharib taqdi hajatina gharib taqdi hajatina gharib.
dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.